Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, saya Winda Asmatul Ma'rifah dari Prodi Pendidikan IPA 2019 FMIPA Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Makhluk hidup diklasifikasikan ke dalam 5 kingdom. Yang pertama, kingdom Animalia, kingdom Plantae, kingdom Monera, kingdom Protista, dan kingdom Fungi. Nah, dari namanya saja kita sudah tahu bahwa tumbuhan paku dan tumbuhan lumut ini masuk ke dalam kingdom Plantae. Di dalam kingdom Plantae sendiri dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok tumbuhan berbiji, kemudian kelompok tumbuhan paku, dan kelompok tumbuhan lumut. Oke, langsung saja kita akan membahas yang pertama, tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku merupakan divisi tumbuhan yang telah memiliki sistem pembuluh sejati atau kormus, tetapi tidak menghasilkan biji untuk reproduksinya. Kelompok tumbuhan paku masih menggunakan spora sebagai alat perpanjangan generatifnya, seperti halnya lumut dan fungi, dan tumbuhan ini tersebar di seluruh dunia kecuali di daerah bersalju dan daerah yang sangat kering seperti gurun. Beberapa ciri-ciri dari tumbuhan paku diantaranya memiliki akar, batang, dan daun sejati. Jadi antara batang, akar, dan daunnya ini sudah dapat dibedakan. Oleh karena itu, tumbuhan ini disebut sebagai tumbuhan kormus. Kemudian, sudah memiliki pembuluh angkut, yaitu xilem dan floem, kemudian memiliki klorofil sehingga bisa berfotosintesis, dan berkembang biak dengan spora dan pergiliran keturunan. Sekarang kita masuk ke struktur tumbuhan paku. Jadi, tumbuhan paku itu terbagi menjadi 2 generasi. Yang pertama adalah generasi sporofit atau penghasil spora yang merupakan tumbuhan paku sendiri. Kemudian generasi gametofit yang memiliki antheridium atau alat kelamin jantan dan archegonium atau alat kelamin betina yang nantinya akan menghasilkan sel gamet. Nah, yang pertama adalah akar. Akar dari tumbuhan paku ini berbeda antara fase gametofit dan fase sporofitnya. Pada saat fase gametofit, tumbuhan paku memiliki akar semu yang biasa disebut sebagai rizoid. Ini sama dengan yang dimiliki oleh tumbuhan lumut. Sebenarnya fungsinya hampir sama saja seperti akar biasa, namun yang membedakan antara akar dengan rizoid adalah kalau rizoid ini struktur jaringannya masih sederhana. Kemudian pada fase sporofit, tumbuhan paku sudah memiliki akar sejati dengan tipe akar serabut seperti akar milik padi dan jagung. Kemudian, untuk batang tumbuhan paku pada fase gametofit disebut protalium. Batang ini memiliki bentuk seperti lembaran kecil yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Sementara pada fase sporofit, tumbuhan paku telah memiliki batang sejati dengan jaringan pembuluh angkut, xilem, dan floem. Lalu, daun. Daun tumbuhan paku ini ada 2 macam bentuk. Yang pertama, daun yang kecil-kecil disebut sebagai daun mikrofil. Dan yang kedua, daun yang besar disebut daun makrofil. Daun mikrofil, untuk ciri daun mikrofil ini disebut mikrofil karena dia ini belum terdiferensiasi. Jadi, jaringan daun mikrofil ini belum dapat dibedakan. Kalau untuk daun makrofil ini, dia sudah terdiferensiasi, jadi jaringannya sudah dapat dibedakan antara epidermis, mesofil, dan sebagainya. Lalu, daun yang khusus digunakan untuk asimilasi disebut tropofil, daun yang khusus menghasilkan spora disebut sporofil. Kemudian ada ciri khusus dari tumbuhan paku, di mana untuk tumbuhan paku yang masih muda, dia memiliki daun yang mengguling. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam paku berdasarkan sporanya. Yang pertama adalah paku homospora atau disebut isospora. Paku homospora menghasilkan satu jenis spora saja, yang misalnya terdapat pada paku kawat atau Lycopodium clavatum. Untuk metagenesis atau pergiliran keturunan tumbuhan paku homospora bisa dilihat di sini. Jadi karena sporanya hanya satu saja,
Spora ini akan mengalami pembelahan secara mitosis, kemudian berkembang menjadi protalus atau protalium. Nah, di dalam protaliumnya nanti akan berkembang alat kelamin betina dan alat kelamin jantan yang keduanya akan menghasilkan sel gamet, kemudian menghasilkan zigot, dan zigot itu akan berkembang menjadi tumbuhan paku. Jenis paku yang kedua yaitu paku heterospora. Paku ini menghasilkan dua jenis spora, yaitu mikrospora atau jantan dan makrospora atau betina. Sesuai dengan namanya, jadi perlu diketahui bahwa mikrospora atau spora jantan itu memiliki ukuran yang lebih kecil daripada makrospora atau spora milik betina. Misalnya pada paku Rene atau Selaginella wildenowi dan semanggi atau Marsilia crenata. Metagenesisnya dapat dilihat. Jadi ini ada mikrospora jantan dan makrospora betina. Kemudian berkembang menjadi mikroprotalium. Mikroprotalium ini akan mengembangkan antheridium dan antheridium menghasilkan spermatozoid. Begitupun juga pada sisi makrospora dan begitupun selanjutnya. Untuk macam paku yang terakhir adalah paku peralihan antara homospora dan heterospora, yang menghasilkan spora yang bentuk dan ukurannya sama. Jadi, bentuk dan ukurannya itu sama, antara spora jantan dan spora betinanya tidak ada perbedaan. Tetapi, ternyata sebagian spora itu jantan dan sebagian lagi itu betina, jadi hetero atau berbeda. Metagenesisnya seperti ini, jadi spora ini yang hetero tadi, bentuk dan ukurannya tadi sama, kemudian akan berkembang menjadi protalium. Nah, ketika sudah berkembang menjadi protalium ini, nanti baru bisa dibedakan, dia nanti bisa menghasilkan sel gamet yang betina maupun jantan. Sekarang kita akan membahas metagenesis atau pergiliran keturunan tumbuhan paku. Tumbuhan paku mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis antara generasi sporofit dan generasi gametofit. Pada saat generasi sporofit, tumbuhan paku dapat menghasilkan spora. Spora yang dihasilkan oleh tumbuhan paku dihasilkan oleh struktur khusus berupa sporofil. Nah, spora tersebut nantinya akan menyebar di terbang angin dan spora yang jatuh di tempat yang cocok kemudian akan tumbuh menjadi tumbuhan baru yaitu berupa protalium. Pada gambar ini bisa dilihat, jadi fase sporofit itu dimulai dari tumbuhan paku itu sendiri, di mana pada daunnya jika di zoom nanti akan ada seperti bintik-bintik yang di situ isinya adalah spora. Spora itu terletak di dalam sporangium atau kotak spora ini. Sporangium ini akan mengalami meiosis, kemudian pecah, menghasilkan spora. Ketika spora ini jatuh di tempat yang cocok, kemudian dia bisa tumbuh, nantinya akan tumbuh menjadi protalium. Nah, dari protalium ini kemudian akan memasuki fase gametofitnya. Fase gametofit merupakan tumbuhan yang menghasilkan gamet. Generasi gametofit ditandai dengan adanya protalium, yaitu tumbuhan paku baru yang berbentuk seperti jantung berwarna hijau dan melekat pada substrat dengan rizoidnya. Generasi gametofit tidak berlangsung lama karena biasanya protaliumnya berukuran kecil dan tidak berumur panjang. Di dalam protalium terdapat suatu gametanium sehingga dapat membentuk antheridium, yaitu alat kelamin jantan. Kemudian bisa membentuk archegonium juga atau alat kelamin betina. Antheridium menghasilkan sperma atau memproduksi sperma, sementara archegonium bisa memproduksi sel telur. Kedua sel ini akan mengalami fertilisasi atau peleburan, membentuk zigot. Dari zigot akan mengalami proses perkembangan, membelah secara mitosis, dan tumbuhlah gametofit, kemudian menjadi tumbuhan paku, dan begitupun seterusnya. Sekarang kita masuk ke klasifikasi tumbuhan paku. Tumbuhan paku dapat diklasifikasikan menjadi
4 jenis. Jenis yang pertama adalah divisi Psilotophyta. Anggota divisi Psilotophyta tidak memiliki daun atau akar sejati. Fungsi akar diganti oleh rizoid. Divisi ini memiliki sporangium yang terletak pada ujung-ujung cabangnya. Bisa dilihat di sini, jadi yang bulat-bulat kecil ini merupakan sporangium. Dan Psilotophyta ini merupakan kelompok tumbuhan paku yang sudah hampir punah, jadi sulit untuk ditemukan lagi. Anggota divisi ini pernah dominan pada periode Silurian hingga Devonian. Lalu, divisi yang selanjutnya adalah divisi Lycopodophyta. Jumlahnya mencapai 1000 spesies di muka bumi. Mereka memiliki daun berupa makrofil, maksud saya mikrofil yang tersusun secara spiral. Lycopodophyta memiliki sporangium yang muncul dari ketiak daun yang berkumpul membentuk strobilus. Bentuknya seperti pentungan kayu strobilusnya. Nah, ini merupakan strobilus dari Lycopodophyta. Lalu, divisi Equisetophyta. Divisi Equisetophyta hanya terdapat sekitar 15 spesies saja di muka bumi. Mereka bisa tumbuh subur di tempat-tempat yang lembab, dan daunnya berukuran menengah, bersisik, dan tersusun melingkar pada setiap buku-bukunya. Ini bisa dilihat pada batangnya terdapat buku-buku, kemudian pada setiap bukunya ditumbuhi oleh daun. Nah, rizom dapat menghasilkan batang yang menjulang ke atas mencapai hingga ketinggian 1,3 meter. Dan pada ujung batang terdapat strobilus berwarna kekuning-kuningan. Divisi yang terakhir adalah divisi Pteridophyta, atau kita sering menjumpainya pada kehidupan sehari-hari. Divisi ini memiliki makrofil dengan tulang-tulang daun dan daging daun. Jadi, jenis daunnya ini merupakan jenis daun makrofil, atau sudah bisa didiferensiasikan jaringan-jaringannya. Contoh dari paku ini misalkan paku tiang, paku resam, suplir, dan juga semanggi, seperti pada gambar ini. Lalu, kita masuk ke tumbuhan lumut. Lumut atau Bryophyta merupakan tumbuhan darat pertama dengan susunan tubuh yang masih sederhana. Lumut dikenal sebagai tumbuhan tidak berpembuluh, jadi tidak memiliki xilem dan floem. Mereka juga tidak memiliki organ tubuh yang sebenarnya, oleh karena itu mereka disebut sebagai tumbuhan talus. Lumut merupakan tumbuhan yang tidak berpembuluh, bentuknya kecil, lembut, mempunyai talus yang tingginya hanya sekitar 15 cm atau bahkan kurang. Berspora dan belum mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Jadi antara akar, batang, dan daunnya ini belum bisa dibedakan. Divisi lumut mempunyai anggota terbanyak sekitar 10.000 spesies. Nah, kita masuk ke struktur dari tumbuhan lumut. Struktur dari tumbuhan lumut juga dapat dibedakan mulai fase sporofit dan fase gametofitnya. Di bagian bawah ini fase gametofit, penghasil gamet, dan di atas ini fase sporofit. Pada fase gametofit ini terdiri atas stolon dan rizoid. Sementara pada fase sporofit ini ada sporangium. Sporangium ini sebagai penghasil spora, di dalamnya terdapat spora. Kemudian ini ada tangkai yang dinamakan seta. Untuk akar, sebenarnya akar dari tumbuhan lumut ini bukan benar-benar akar, tetapi hanya bagian yang mirip akar dan memiliki fungsi yang mirip dengan akar. Biasanya akar dari lumut ini disebut sebagai rizoid atau akar semu. Fungsinya sama, yaitu melekat pada tempat tumbuh, menyerap air juga zat hara. Nah, yang membedakan antara rizoid atau akar semu dari tumbuhan lumut dengan akar tumbuhan lain adalah dalam rizoid tidak memiliki pembuluh angkut atau xilem dan floem. Lalu batang tumbuhan lumut. Batangnya tidak memiliki pembuluh angkut, xilem dan floem sama seperti akar, dan memiliki daun yang kecil, sempit, mengandung kloroplast yang berisi klorofil sehingga bisa melakukan fotosintesis. Untuk daun ini merupakan generasi sporofitnya tumbuhan lumut.
yang di dalam daun ini ada dua bagian yang disebut seta dan sporangium. Seta merupakan tangkai dari sporangium, sementara sporangium sendiri adalah kotak spora yang di dalamnya terdapat spora-spora untuk bereproduksi. Selanjutnya kita memasuki metagenesis tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut mengalami metagenesis, yaitu mengalami pergiliran keturunan yang teratur antara fase vegetatif dan generatif dalam daur hidupnya. Reproduksi tumbuhan lumut secara vegetatif membentuk spora haploid N yang dihasilkan oleh fase sporofit, yaitu sporogonium. Pada bagian gambar ini, yang di sebelah kiri ini merupakan fase fase vegetatifnya yang membentuk spora haploid ini. Lalu, reproduksi secara generatifnya dilakukan dengan peleburan antara spermatozoid yang dihasilkan oleh antheridium dan ovum yang dihasilkan oleh archegonium, yang nantinya akan mengalami fertilisasi, membentuk zigot, dan berkembang menjadi tumbuhan lumut. Sekarang, reproduksi tumbuhan lumut. Reproduksi tumbuhan lumut dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu reproduksi secara aseksual dan reproduksi seksual. Reproduksi secara aseksual atau vegetatif dapat dilakukan melalui pembentukan gema atau kuncup, penyebaran spora, dan fragmentasi atau pembelahan. Sementara reproduksi seksual, seperti reproduksi seksual pada umumnya yang pastinya melibatkan sel kelamin jantan, sel gamet kelamin jantan yang disebut spermatozoid, dan gamet betina yang disebut ovum. Spermatozoid dihasilkan oleh antheridium atau alat kelamin jantan, sementara ovum dihasilkan oleh archegonium atau sel kelamin betina. Jenis lumut. Jenis lumut dibedakan berdasarkan letak antheridium dan archegoniumnya. Dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada lumut homotalus. Lumut homotalus merupakan kelompok lumut yang memiliki antheridium dan archegonium pada satu tubuh atau talus. Jadi ketika ada satu talus lumut yang di dalamnya mengandung dua alat kelamin, yaitu antheridium dan archegonium, maka disebut sebagai lumut homotalus atau lumut berumah satu. Sementara yang kedua yaitu lumut heterotalus, yaitu kelompok lumut yang masing-masing talusnya memiliki antheridium saja atau archegonium saja. Jadi di dalam satu talus hanya memiliki satu jenis alat kelamin saja. Lumut yang demikian itu disebut sebagai lumut berumah dua. Kita masuk ke klasifikasi tumbuhan lumut. Nah, berdasarkan bentuk, morfologi, dan sifat hidup lainnya, lumut dikelompokkan atas lumut hati, lumut tanduk, dan lumut sejati atau lumut daun. Masing-masing kelompok ini menempati takson yang sama, tetapi penempatannya dalam sistem taksonomi mengalami perkembangan. Kita bahas satu persatu untuk lumut hati. Mengapa kok disebut lumut hati? Ini dilihat dari bentuknya. Kalau dilihat dari bentuknya, maka lumut hati ini memiliki bentuk yang mirip dengan hati. Maka disebut dengan lumut hati. Lumut hati merupakan tumbuhan kecil yang berbentuk lembaran. Lumut ini tidak memiliki akar, batang, dan daun yang sejati sehingga disebut sebagai tumbuhan talus. Struktur talus pada tumbuhan ini disebut lobus. Nah, pada setiap lobusnya, lumut ini memiliki ukuran panjang kurang lebih 1 cm. Permukaan lobusnya licin, sedangkan bawahnya itu berupa rhizoid yang dapat digunakan untuk melekat pada tempat tumbuh. Contoh lumut hati yaitu ada Marchantia polymorpha dan Marchantia geminata. Klasifikasi lumut yang kedua yaitu lumut tanduk. Lumut tanduk dapat ditemukan di sepanjang pinggir sungai, danau, ataupun selokan. Struktur tubuhnya hampir serupa dengan lumut hati. Itulah sebabnya beberapa ahli kadang
ada yang memasukkan lumut tanduk ini ke dalam kelompok lumut hati. Seperti halnya lumut hati, lumut tanduk juga mengalami pergiliran keturunan. Klasifikasi yang terakhir yaitu lumut sejati atau lumut daun. Lumut sejati banyak ditemukan di daerah yang lembab atau teduh. Lumut ini dapat juga ditemukan di daerah kutub, tropis, ataupun gurun. Jadi, bisa dibilang dia bisa berkembang di daerah atau tempat yang beriklim apa saja. Lumut sejati merupakan tumbuhan yang kecil yang memiliki batang semu yang dapat tegak dengan lembaran daun yang tersusun spiral. Oke, demikianlah penjelasan dari saya mengenai tumbuhan lumut dan paku. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.